Ya, kita langsung ya. Kita mau bacakan ini surat At-Takwir. Berkenaan dengan dikuburkannya perempuan-perempuan. Ada orang gak suka sampai dia bunuh anak perempuannya. Wa iyadzubillah. Surah At-Takwir, surat ke-81. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Apabila matahari digulung. Ya Allah. Ini kejadian hari kiamat. Wa idzan nujumu kadarat. Apabila bintang-bintang berjatuhan. Allah. Ini Allah terangkan nih nanti kejadian hari kiamat. Wa idzal jibalu suyirat. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Hancur. Bintang pada turun. Bintang ini gede. Kita ngeliat kecil karena jauh. Allahu Akbar. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. Dan apabila onta-onta yang bunting tidak diperdulikan lagi. Maksudnya apa? Harta. Sudah orang sudah, jangankan kiamat, gempa bumi aja orang nggak mikir harta, yang penting dirinya selamat, ya kan? Tsunami aja orang udah nggak mikir hartanya, sudah yang penting dirinya selamat. Nyelamatin diri sudah. Allahu Akbar. Wa idzal wuhushu husyirat. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Wa idzal biharu sujjirat. Dan apabila lautan dijadikan meluap. Ya kayak tsunami itu ya. Masuk ke darat, lautan masuk ke darat airnya. Wa idzan nufusu zuwijat. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan lagi dengan tubuhnya. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Nah, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup ditanya. Bi ayyi dzambin qutilat. Karena dosa apakah dia dibunuh? Karena dia dosa menjadi perempuan. Itu sudah menjadi takdir Allah. Seseorang dijadikan laki-laki dan seseorang dijadikan perempuan. Allahu Akbar. Ya, itu ayat yang sangat panjang sekali. Bercerita tentang kejadian hari kiamat. Salah satunya, perempuan-perempuan yang pernah dibunuh, dikubur oleh orang tuanya, dibangkitkan kembali. Sahabat. Ya salam. Masya Allah. Jadi hati-hati ya. Kita nggak boleh merasa sedih kalau dapat anak perempuan. Nggak bisa jadi. Nggak boleh begitu. Bisa jadi itu yang terbaik untuk kita. Dan kita juga nggak boleh bersedih misalnya dapat anak laki terus. Kapan dapat perempuan ya? Ini manusia ini kadang-kadang nggak bersyukur. Kita kalau alhamdulillah kita masih dapat anak. Ada orang yang sampai saat ini belum diberikan anak. Orang yang belum diberikan anak pun masih bersyukur kepada Allah semestinya. Ada orang dikasih anak dipegelin sama anaknya. Ada orang dikasih anak, anaknya ribut semua. Jadi, jadilah orang-orang yang bersyukur. Allah tahu kemampuan kita. Memiliki anak itu bukan sebuah prestasi. Tapi menjadikan anak kita soleh dan solehah, itu prestasi. Subhanallah. Sahabat. Ya salam. Jadi itulah Abdul Muttalib ya. Abdul Muttalib. Beliau akhirnya
tumbuh dewasa, tumbuh besar, sampai akhirnya beliau dikaruniakan anak. Anak yang banyak sekali. Anak laki-laki yang banyak. Sebagaimana tadi zaman jahiliyah itu saya katakan, kalau anak laki-lakinya banyak makin dihormati dia. Kalau di sini di dalam kitab Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini dijelaskan tentang anak-anaknya Abdul Muttalib. Saya bacakan. Aulad Abdul Muttalib. Anak-anak dari Abdul Muttalib. Aulad Abdul Muttalib asrah dhukur. Anak-anaknya Abdul Muttalib ada 10 orang laki-laki. Masya Allah. Ada berapa? 10 orang laki-laki. Ayahnya Nabi SAW namanya Abdullah. Namanya siapa? Abdullah. Hamba Allah. Kemudian anak dari Abdul Muttalib yang lain adalah Abu Talib. Abu Talib nama aslinya adalah Abdi Manaf. Dan anak laki-lakinya yang lain adalah Az-Zubair. Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Ketiga putra Abdul Muttalib ini satu ibu. Coba ini sejarahnya gini. Ketiga putra Abdul Muttalib ini satu ibu. Ummuhum Fatimah bintu Amr al-Makhzumiyah. Nama ibunya adalah siapa? Fatimah bintu Amr al-Makhzumiyah. Makanya sering tuh anak-anak lagi SD, yang SMP, yang sanawiyah, yang ibtidaiyah, ditanyakan ibunya, suruh cari sama gurunya. Sering itu ada tugas-tugas kayak begitu. Coba cari tahu siapa nama neneknya Rasulullah. Nah, itu sering. Siapa nama neneknya Rasulullah? Jawabannya siapa? Fatimah. Karena ibunya Abdullah, ibunya ayah Nabi SAW namanya Fatimah. Kalau mau lengkap, Fatimah bintu Amr al-Makhzumiyah. Makanya Rasulullah SAW menamakan salah satu putri kesayangannya adalah Fatimah Az-Zahra. Nama neneknya Fatimah. Ya. Nah, itu 3. Kemudian Al-Abbas. Wad-Dirar. Ummuhuma Natilah. Nama ibunya adalah Natilah. Jadi Sayyiduna Al-Abbas beda ibu dengan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamzah dan Al-Maqum. Ummuhuma Halah bintu Wahbin. Abu Lahab. Ibunya sendiri dia. Ibunya dari Bani Khuza'ah. Al-Haris. Ada lagi putranya Abdul Muttalib, ini yang paling tua, namanya Al-Haris. Ummuhu Safiyah min Bani Amir. Al-Ghidaq. Ummuhu Mamna'ah. Jadi itulah 10 dari anak laki-laki Abdul Muttalib. Yang jelas ayahnya Nabi sama Abu Talib sama Zubair yang satu ibu. Wasitta niswah, dan dia juga dapat 6 anak perempuan. Saya akan lanjutkan setelah yang mau lewat berikut ini. Tetap di KSNS. Petikan rahasia hidup berkah di MNC Muslim.
karena beliau adalah idola. Sosoknya layak kita kagumi. Islam berkembang bukan dengan peperangan, bukan dengan pedang, tetapi dengan akhlakul karimah Nabi. Yang akan membimbing kita menjadi pengikutnya yang baik. Ajari ngaji, kenalkan dengan Allah dan Rasulnya. Fondasi rukun Islam diperkuat. Mengajak sholat, membaca Al-Quran. Ya. Andai bisa bertanya pada Rasul. DMNC Muslim. Tahsin. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari surga. Amin Allahumma amin. Sahabat, jadi tadi sudah saya sebutkan nama putra-putranya Abdul Muttalib. Dan sekarang nama putri-putrinya Abdul Muttalib ada 6. Safiyah, Ummu Hakim, Al-Bayda, wa Atikah, 3, wa Amimah, yang ke-5, wa Arwa, yang ke-6, Barrah. Yang ke-6 siapa? Barrah. Nah, jadi dari semuanya itu putra-putrinya Abdul Muttalib 10 laki-laki dan 6 orang perempuan. Dan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat KSNS, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan di dalam hadisnya, Ana ibnu Dhabihain. Aku adalah putra dari 2 ayah yang hampir disembelih. Karena beliau keturunan Nabi Ismail, ya kan? Jadi kan beliau menganggapnya ayah juga kan? Karena keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail hampir disembelih. Tapi tidak jadi. Tidak jadi. Dan juga yang hampir disembelih adalah ayah beliau sendiri, yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Bagaimana kisahnya? Kisahnya begini. Ketika Abdul Muttalib sudah mendapatkan 9 anak laki-laki. Sudah mendapatkan berapa? 9 anak laki-laki. Begitu hamil lagi salah seorang istri beliau yang bernama Fatimah bintu Amr al-Makhzumiyah, ya kan? Beliau bernazar. Bernazar kepada Tuhan Ka'bah. Jika putraku yang ke-10, maaf, jika lahir lagi anak laki-laki, maka genap putraku menjadi 10, salah satunya akan kukurbankan di jalan. Salah satunya akan
kukurbankan, disembelih. Seperti kisah Nabi Ibrahim menyembelih putranya. Itu yang akan dilakukan oleh Abdul Muttalib. Dan beliau saat itu bernazar. Bernazar ingin menyembelih putranya. Akhirnya sahabat KSNS, sahabat. Ojo turu ini kisahnya udah mulai seru-seru ini. Jadi Abdul Muttalib nadar kalau anak yang ke-10 laki-laki, salah satunya akan disembelih di depan Ka'bah. Ini sumpah. Kalau dalam bahasa Islamnya, nazar, janji. Mengaitkan dengan sesuatu. Fasubhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan istri beliau Fatimah bintu Amr al-Makhzumiyah melahirkan seorang anak laki-laki yang paling ganteng di antara seluruh anak-anaknya, Abdul Muttalib. Yang paling cakep dari seluruh anak-anaknya Abdul Muttalib. Yang paling bercahaya karena membawa apa? Membawa nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai Nabi Adam itu. Terus dibawa itu. Nurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana An-Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sahabat-sahabat KSNS, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, lam azal anqul min aslabit tahirin ila arhamit tahirat. Selalu aku itu berpindah dari sulbunya orang-orang suci ke rahimnya wanita-wanita suci. Oke, begitu. Jadi Nabi Adam sampaikan ke Sayyidati Hawa sampaikan lagi ke Nabi Sis pada istrinya, terus kayak begitu. Seperti Abdul Muttalib menyampaikan nur itu ke rahimnya Sayyidati Fatimah bintu Amr al-Makhzumiyah, kemudian kepada sulbu Abdullah bin Abdul Muttalib, begitu. Dioper terus begitu. Sahabat. Akhirnya sahabat KSNS begitu nazar itu disampaikan oleh Abdul Muttalib dan kenyataannya anak yang ke-10 adalah anak laki-laki. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hati Abdul Muttalib kecintaan yang sangat teramat besar kepada anak yang baru lahir ini. Jadi Abdul Muttalib ini sayang banget sama Abdullah. Dan berharap agar anak yang dikurbankan bukanlah Abdullah. Tapi karena waktu itu beliau bernazar salah satu putra akan disembelih, jadi tidak bisa disebut putra pertama atau putra ke-10, diundilah nama ke-10 anak laki-laki. Ketika diundi dari ke-10 anak laki-lakinya, maka keluarlah nama Abdullah. Akankah Abdul Muttalib menyembelih Abdullah?
Dan bagaimana kisahnya sampai Abdullah tidak jadi disembelih. Karena beliau menjadi ayahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini sangat menarik untuk kita dengarkan. Tetapi KSNS. Ya salam. Algoritma Quran. Dimensi Muslim. Ragam kisah menarik seputar iman dan takwa. Mulutku kayak tidak membuat kebaikan. Berikan hambamu ini kemudahan dalam hal jodoh. Keajaiban Sang Maha Kuasa. Akhirnya kau kabulkan juga permintaanku ya Allah. Dalam melakukan kehendaknya dan memberi pintu maaf. Tolong dibagi-bagi Pak ya. Maha Kasih. Dimensi Muslim. Klub Dai Muda. Dimensi Muslim. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga. Untuk akhwat, calon-calon bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, di segmen keempat ini, supaya materi kita menyambung, jadi saya langsungkan saja melanjutkan segmen sebelumnya. Jadi saat itu nadarnya Abdul Muttalib harus dijalankan. Karena 10 anak laki-laki, salah satu harus disembelih. Dan ternyata setelah diundi, nama yang keluar adalah Abdullah, hamba Allah. Ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Begitu Abdul Muttalib sudah membawanya ke dekat Ka'bah dan hendak menyembelih putranya Abdullah, maka saat itu datang para sesepuh Mekah menghentikan nazarnya Abdul Muttalib. Salah seorang di antara mereka bilang, "Kamu adalah wali negeri ini. Apa yang kamu lakukan, wahai Abdul Muttalib, akan menjadi adat bagi bangsa Arab. Nanti setiap orang punya anak 10, akan dikurbankan 1 untuk Ka'bah. Wahai Abdul Muttalib, hentikan amalan ini. Jangan kau lakukan amalan ini." Sementara itu, Abdul Muttalib berkata kepada mereka, "Aku tidak mungkin dapat menggagalkan nazarku. Sekalipun anak yang paling aku cintai adalah Abdullah." Karena ini masalah nazar. Orang itu kalau sudah nazar, dari zaman dahulu itu nazar itu kalau nggak dilaksanakan, terjadi nanti sesuatu yang lebih bahaya untuk keluarga besarnya. Tapi kalau dalam Islam nazar seperti ini tidak dibenarkan. Makanya kata Imam Abdullah ibn Abbas,
sekiranya ada seorang muslim dengan kebodohannya bernazar ingin menyembelih putranya, maka gantikanlah nazar itu dengan menyembelih seekor kambing. Jangan menyembelih putranya, tidak boleh. Kita dilarang untuk bernazar dengan hal-hal yang haram. Membunuh anak haram. Berzina haram. Berjudi haram. Nazar tidak boleh menggunakan hal-hal yang haram. Bernazar dengan amalan-amalan yang saleh. Tapi ini kisah jahiliyah. Saat itu sesepuh-sesepuh Quraisy mencari kabar tentang orang yang mereka anggap pintar dari ahli kitab di luar Mekah, hingga seorang yang dianggap pintar oleh orang-orang Quraisy itu bertanya kepada orang-orang Quraisy, berapa denda satu orang laki-laki bagi kalian? Maksudnya, kalau ada satu orang membunuh seorang laki-laki dari suku Quraisy, dendanya berapa? Mereka menjawab, 10 ekor onta. Berapa? 10 ekor onta. Wah, ini ghali ini. Kalau satu onta harganya 30 juta, 10 ekor, 300 juta. Maka pada saat itu, kata si orang pintar ini, bilang sama mereka orang-orang Quraisy, kamu gagalkan nazarmu kepada Tuhan Ka'bah dengan cara mengundi nama Al-Ibil dan Abdullah. Jika keluar nama onta, maka cukuplah 10 ekor onta untuk menggantikan kurbannya Abdullah. Namun jika keluar nama Abdullah, maka engkau harus mengundi undian kedua. Selama undian masih keluar nama Abdullah, undi undian berikutnya. Setiap undiannya 10 ekor onta. Akhirnya mereka bisa terima itu. Dan suku Quraisy sepakat membantu dia atau denda untuk tidak diwafatkannya Abdullah, karena ini menyangkut budaya masyarakat Arab nantinya. Kalau sampai ini terjadi, nanti semua harus seperti itu. Mulailah mereka mengadakan undian tersebut. Diundi. Undiannya ada di pintu Ka'bah. Undian pertama, keluar nama Abdullah. Berarti perlu undian keberapa? Perlu undian kedua. Nah, sekali undian udah korbannya berapa itu? 10 ekor onta. Gimana Abdul Muthalib? Diundi lagi, diundi lagi. Saya ingin membebaskan Abdullah dari penyembelihan. Undian yang kedua, keluar nama Abdullah. Berarti sudah berapa ekor onta? 20. Apakah engkau ingin mencobanya yang ketiga, ya Abdul Muthalib? Kata Abdul Muthalib, sekalipun 3 kali, sebaiknya kita coba lagi.
Diundi lagi yang ketiga. Nah, begitu yang ketiga, maka keluarlah nama. Saya akan jawab undian yang ketiga ini keluar nama siapa? Setelah yang mau lewat berikut ini. Jadi tetap di KSNS. Wa sahlan wa marhaban. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari surga. Amin ya rabbal sahabat. Walhasil pada saat itu diundi yang ketiga. Nah, pas yang ketiga ini keluar nama Abdullah. Jadi perlu undian yang keberapa? Undian keempat keluar nama Abdullah. Undian kelima keluar nama Abdullah. Undian keenam keluar nama Abdullah. Undian ketujuh keluar nama Abdullah. Undian kedelapan keluar nama Abdullah. Undian kesembilan keluar nama Abdullah. 90 onta. Masih sanggup ya Abdul Muttalib? Masih sanggup. Lanjutkan undian. Ana uhibbu Abdullah. Aku mencintai putraku Abdullah. Harus selamat dari sembelihan ini. Barulah yang ke-10. Begitu diundi, keluar nama Al-Ibil. Keluar nama apa? Al-Ibil. Ibil itu artinya unta. Jadi karena 10 kali undian baru keluar nama Al-Ibil untuk menyelamatkan nyawa Abdullah, Abdul Muttalib harus mengorbankan 100 ekor unta. Dan itu dilaksanakan. Oleh karenanya, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, ana ibnu dzabihain. Aku adalah putra dari 2 ayah yang hampir disembelih. Abdullah dan ayah yang satunya lagi yang kakeknya Nabi SAW. Nasab yang bersambung kepada, maksudnya Nabi Ismail alaihissalam. Yang saat itu Nabi Ibrahim hampir menyembelih Nabi Ismail. Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menggagalkannya dengan menggantikan seekor kambing kibas yang dibawa oleh malaikat untuk menggantikan kurban Nabi Ismail alaihissalam. Sahabat. Ya salam. Masya Allah. Memang bangsa Yahudi sampai sekarang mengakuinya kalau anak yang mau disembelih oleh Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Ishak. Kakeknya Bani Israel. Karena memang di Quran tidak disebut namanya. Di Quran kan tidak disebut namanya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya
Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Tapi walaupun tidak disebut namanya, kita umat Islam, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meyakini bahwa anak yang dimaksud adalah Nabi Ismail alaihi salam. Satu, kejadian kurban itu di Jabal Kurban. Jabal Kurban itu adanya di mana? Di Mekah. Yang tinggal di Mekah itu siapa? Nabi Ismail. Dua, berdasarkan hadis yang Rasulullah sampaikan, ana ibnu dzabihain, dan Rasulullah keturunan dari Nabi Ismail. Jadi yang paling kuat adalah Nabi Ismail, dan kita umat Islam meyakini bahwa putra Nabi Ibrahim yang hendak disembelih itu adalah Nabi Ismail alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya berada dalam tubuh Abdullah bin Abdul Muttalib fi sulbi, di sulbunya Abdullah. Ya, setelah itu Abdullah akan dinikahkan dengan seorang wanita Quraisy yang memiliki kedudukan sangat tinggi.